Jangan membahas tentang kodam dulu sebelum tahu tentang keris. Ya. Pusaka ini keris itu sebenarnya bukan pusaka yang jadi pusaka, yang namanya pusaka itu adalah manusianya, pembuatnya. Ini apa? Dah ajak malam malam ini soalnya nak mau di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Bang Haji Ridwan, saudara dunia akhirat. Ya, amin, amin ya Allah. Dan juga pada saudara-saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa berwajah, bisa bertemu, bertatap muka di acaranya Bang Haji Ridwan ini. Dan kita akan diskusi beberapa hal apa saja yang berkaitan dengan kehidupan di dunia, terutama masalah hal-hal misteri, gaib, masalah pusaka, masalah apa saja, termasuk mitos, apa legenda, apakah sejarah, apakah betul cerita nyata, kan begitu ya. Ini adalah mengungkap apa saja tentang kehidupan di dunia ini. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal atau mungkin nanti kita akan diskusi dengan Bang Haji Ridwan, saya sedikit mengulas tentang pemburu hantu dulu, Bang. Iya, betul. Ya. Ya, biar nanti banyak yang kurang memahami, yang salah paham tentang pemburu hantu. Ya. Jadi pemburu hantu itu lahir, itu datang hadir untuk membantu masyarakat, ya, terutama adalah membantu masyarakat yang terkena gangguan hantu atau gangguan jin. Kenapa dinamakan hantu bukan pemburu jin? Orang kalau ketakutan nggak ada, belum ada jin, enggak, mesti ada hantu atau ada setan kalau gitu. Ini hanya brand daripada tayangan entertain. Tapi perlu digarisbawahi bahwa pemburu hantu yang pernah tayang di salah satu televisi swasta atau LaTV dulu, ini adalah reality show misteri. Jadi tidak ada rekayasa, kisah nyata. Ada penampakan, ya nampak, kalau nggak ada ya nggak usah dibuat-buat, seperti itu. Kisah nyata ya. Jadi intinya adalah membantu sesama ya. Makanya kami datang, kami bersihkan, itu kan. Jadi tidak hanya hantunya, kalau hantunya itu bisa diajak komunikasi mau pindah, tidak mengganggu, juga nggak apa-apa. Bahkan sering kita jumpai hantunya tidak merasa mengganggu ya Bang ya. Orang saya nggak mengganggu. Yang salahnya sendiri manusianya bisa melihat saya itu. Jadi beberapa kali menjumpai seperti itu. Nah, itu garis besarnya ya. Jadi alhamdulillah di sini Bang Haji juga memberikan ada waktu ya, saya pun juga ada waktu. Boleh siapa saja menanyakan, dan juga oh ya Bang, ini kebetulan ya Bang yang tadi kita bahas ya tentang banyak paranormal ya, ataupun sebenarnya bukan spiritual Bang ya namanya. Spiritual itu ada di setiap manusia, spirit ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya spiritual, itu sebenarnya kurang pas ya. Jadi yang benar adalah paranormal atau tabib ya, atau praktisi ya. Praktisi bisa, praktisi konsultan spiritual ya, atau penasihat spiritual bisa ya. Ya, jadi jangan sampai salah sebut ya. Kadang-kadang anak-anak dukun gimana Mas? Artikan dukun ini Ustaz. Apanya? Arti dukun kan. Nah, dukun itu tekun Bang. Jadi persepsi dukun itu jangan disamakan dukun yang seperti tanda petik negatif ya. Seperti dukun pijat, dukun bayi, itu kan nggak sirik ya. Nah, kalau di Indonesia pada umumnya, khususnya di Jawa itu Sunda itu termasuk juga di Pulau Jawa, Banten di Pulau Jawa itu punya punya keyakinan ya, ataupun punya budaya ya. Jadi untuk keahlian bahasa sendiri ya. Keahlian ya. Nah, seperti dulu ya, belum ada kalimat rupiah, pakainya jambi-jambi. Mantra itu doa. Mantra itu asli bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa. Kalau bahasa Sundanya jampe-jampe ya. Nah, kemudian suwu. Nah, itu adalah sebenarnya arti daripada rupiah. Rupiah ini adalah bahasa Arab. Seperti doa.
Dulu sebelum orang Indonesia mengenal kalimat doa, pakainya mantra, karena mantra itu adalah doa. Jadi jangan dikatakan, divonis bahwa orang yang membaca mantra itu syirik. Sama, doa pun bisa mendatangkan syirik kalau memintanya selain kepada Allah SWT. Ya. Mantra pun juga bisa mendatangkan syirik, tapi jangan divonis mantra itu sesat atau mantra itu syirik. Karena mantra itu artinya adalah doa, sama dengan jambi-jambi, doa-doa. Suwuk itu adalah doa. Ya, itu adalah bahasa asli Indonesia. Jadi jangan sampai dicap suwuk syirik, kemudian baca mantra syirik, bukan ya. Japa mantra itu adalah amalan-amalan doa ya. Jadi jangan disalah tafsirkan. Termasuk mengenai keris, Bang, ini Bang. Jadi banyak orang-orang, terutama adalah yang masih muda-muda, bangga bisa mendirikan ini. Bilang ada kodanya, enggak. Keris ini adalah karena keseimbangan. Jadi banyak saya sering membaca di media sosial ya, khususnya di Facebook. Orang membaca ini kodamnya apa, keris. Nah, yang lucu itu, yang terawang itu jawabannya beda-beda. Ya, jadi bingung dong, yang tanya kan bingung. Ini sebenarnya kodamnya siapa? Jadi jangan membahas tentang kodam dulu sebelum tahu tentang keris. Ya. Keris itu yang perlu kita ketahui adalah estetikanya terlebih dahulu, keindahannya, bentuknya, budayanya. Ya. Kenapa kok ada gulatan-gulatan ini, gulatan-gulatan, ukiran-ukiran? Itu yang perlu dipelajari. Dapurnya, ya. Nah, kemudian ini termasuk keris Mataraman, Majapahit, apakah Mardikan, itu yang perlu dipelajari. Ya, tentang keindahannya. Kenapa ada yang pamornya termasuk pamornya, dapurnya, macam-macam betul. Iya, banyak itu kita belajar apa sih yang namanya udan mas, seperti apa, coba lukisannya, ukirannya seperti apa. Kemudian seperti beras utah ya, itu seperti apa, itu yang perlu dipelajari terlebih dahulu ya. Jangan belajar tentang ini kodamnya apa, itu jangan dulu. Tentang keindahannya dulu, estetikanya dulu. Karena apa? Pusaka ini, keris itu sebenarnya bukan pusaka yang jadi pusaka, yang namanya pusaka itu adalah manusianya, pembuatnya. Kerisnya itu sebenarnya bukan pusaka. Yang asli atau yang sebenarnya menjadi pusaka adalah manusianya. Yang bisa membuat ini adalah pusaka. Yang bisa mewarisi membuat ini adalah pusaka. Ini, benda ini tanpa adanya kehadiran manusia yang mempunyai keterampilan atau mempunyai keahlian membuat keris, maka keris itu akan hilang dengan sendirinya. Lama-lama akan hilang. Ya. Dan nanti bahaslah tentang keris, kita khusus ya tentang dapurnya, kemudian tentang panjang, ya pamornya, panjang nanti. Kita khusus nanti bahas tentang keris. Tapi ini adalah contoh, ini adalah keseimbangan. Jadi jangan bangga kalau keris bisa berdiri, bisa berdiri, bukan kayu aja bisa berdiri, bambu aja bisa berdiri, Bang. Bambu diruncingin, didiriin, asal diganjel mesti bisa berdiri. Ini bisa seperti ini, juga bisa seperti ini. Nah, ini keseimbangan, Bang. Nah, contohnya. Ini adalah keseimbangan. Terus tenang. Nah, contohnya keseimbangan, ya. Jadi, karena diganjel, jangan bangga, ya. Karena apa? Mungkin bagi kita tidak tahu bahwa orang yang melihat kadang sering, sering mempertanyakan, bahkan menertawakan, ya. Dan kadang juga ya, maaf saya potong, kadang juga gurunya atau paranormal ini melebih-lebihkan omongan kepada muridnya. Wah, ini ada ordamnya makanya berdiri. Nah, yang namanya baru belajar, namanya gurunya yang ngomong, aja iya aja udah wah sakti, udah hebat Kristen gitu. Ini adalah edukasi, Bang Ridwan. Ini pengetahuan buat semua penonton, semua yang menyaksikan, termasuk apa yang biasa mendirikan keris, yang merasa ada kodamnya ini bisa berdiri. Ini adalah keseimbangan. Ini adalah benda. Ini juga bisa ya? Ya. Ini bisa. Nah, ini bisa. Ini kegedean, Bang. Batik aja, Bang. Batik, Bang. Nah, ini batik abang. Ini batik, ya. Ini batik bisa berdiri. Ya, mohon maaf.
didirikan kayak gini tidak bisa, Bang. Ya bisa. Karena apa tidak bisa? Karena ini ada melengkung. Iya, melengkung. Tidak bisa. Ya. Karena ini berat akan jatuh. Didirikan seperti apapun tidak akan bisa. Ya. Karena ini ada beratnya ke sini. Nah, maka akan jatuh. Tapi kalau di nah ini contohnya, ada orang pintar yang mengaku ini ada kodamnya. Ini di sini bisa berdiri. di pipa rokok tuh. Di pipa. Rodam ini. Jangan di sini disilet bisa, Bang. Ada silet apa enggak? Contoh di sini deh. Ini miring ya. Ini contohnya. Ini kasih yang penting imbang, seimbang. Nah, jangan gerak kayak itu seimbang tuh. Ya. Ini adalah keseimbangan, bukan karena ada kodamnya ya. Bang harus berdirikan begini nggak bisa karena ini ya. Logika ya, pakai realitas saja. Nah kalau di sini bisa nih contohnya, ya. Kayak gini bisa, ya. Berdirinya begini, tidur ya. Ini di tiduran kayak gini akan kembali. Oh kan balik Ya. karena keseimbangannya bagus. Balik lagi karena keseimbangan. Pembuatannya bagus ya Mas ya. Iya, pembuatannya pinter ini ya. Jadi estetika namanya, Bang. Ya jadi cara membuatnya, keseimbangannya, bentuknya. Nah ini adalah pengetahuan yang perlu kita ketahui. Iya. Jadi nenek moyang kita kan kita bisa membuat seperti ini kok sederhana sekali ya. Seperti Masuk kita hebat, lihat ya. contohnya, Bang, itu di museum di Cirebon ya, Kesultanan Cirebon itu ada. Kau mau lompat mulu nih hodamnya. Hodamnya mau lompat mulu nih. Bukan ya. Ya itu bisa nih. Hodamnya mau loncat Belum adalah makan. benda mati ya. Jadi kenapa kita dikasih ini? Kita hormati, Jangan kita perawatan. hargai, ya. Kita akan bahas nanti lah, nanti terlalu panjang. Ya. Saya kembali kereta kencana yang dari Cirebon itu, Bang. Itu shock bekernya luar biasa, bisa empuk. Itu adalah teknologi nenek moyang kita dulu. Itu juga nanti time ya.